dipersilakan duduk kembali. Ya Allah yang Maha Perkasa, Padang Panjang merupakan salah satu kota Sumatera Barat yang mempunyai tingkat risiko tinggi terhadap fenomena alam bencana gempa bumi besar aktif yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan bencana gempa bumi. Untuk itu ya Allah, jadikan kami bersahabat dengan alam. Jadikan asmamu yang senantiasa kami agungkan menjadi penenang hidupnya bencana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Nes yang sudah mewakili kita untuk di Provinsi Sumatera Barat atau bagaimana kondisi pada panjang terhadap bencana yang ada mungkin kita sudah sering mendengar bahwasanya pada panjang ini berada di bawah patahan Sumatera yang membelah Pulau Sumatera dari Aceh sampai ke pelatihan yang diberikan, bantuan semacam radio HT yang diberikan kepada peserta pelatihan kemarin sangat berguna, Bu. Contohnya saja tadi malam kejadian longsor di daerah Selayang Bawah, kita KSB Kota Padang Panjang telah berkomunikasi melalui radio tersebut. Jadi kita rasakan memang betul-betul besar manfaatnya. Belum lagi kejadian waktu putus rem, truk putus rem yang terjadi di daerah Rawo-Rawo itu kerjasama antara KSB Kota Panjang dengan BPBD, alhamdulillah sudah terjalin. Jadi kami berharap mungkin kedepannya kepada Ibu Mesra kami masih butuh semacam bimbingan, pelatihan, sosialisasi terhadap penanggulangan bencana ini, karena bencana ini bisa datang kapan saja, dan itu tidak hanya bencana alam tetapi juga bencana non alam seperti kejadian-kejadian yang sering menimpa daerah sekitar kita, contohnya seperti di Penyalayan yang sering terjadi kecelakaan, itu juga merupakan salah satu bencana yang dikatakan bencana non alam. Jadi kami dari BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang ini menyambut baik sosialisasi yang diadakan terkait dengan penanggulangan bencana ini. Jadi kami kelompokkan ada 4 kejadian bencana besar yang sering terjadi di Padang Panjang. Yang pertama itu angin kencang dengan presentasi itu 68,9%, sangat besar. Kemudian longsor 15,8% dengan total kejadian 33 kejadian. Kemudian banjir 13,9% dengan total kejadian 29 banjir, dan kebakaran hutan yang itu ada 3 kejadian dengan total 1,2%. Jadi masih untung juga kan berbeda antara banjir dengan bagaimana pada panjang ini. Mudah-mudahan tidak ada banjir beda dengan di kota itu banjir ya juga banjir bandang dan angin kencang dengan sulit. Kalau banjir itu bisa sampai ke rumah. Kemudian tadi juga di bawah, karena kita hujan yang sangat tinggi itu di wilayah kita yang itu kemarin longsor sedikit sampai saat tadi masih dalam pengerjaan membersihkan material yang ada. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Mesra kepada Bapak Ibu yang di sini tentang bagaimana identifikasi bencana yang ada, karena
banyak di antara kita yang lupa. Ternyata mitigasi bencana ini penting ketika terjadi bencana. Kebanyakan kita ini ketika terjadi bencana baru banyak relawan yang datang. Padahal itu kalau terjadi bencana itu mata dunia itu ke tempat terjadi bencana. Ketika belum terjadi bencana, kegiatan-kegiatan seperti ini sangat jarang dilakukan. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas BPBD Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili Pak Beni. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang atau yang mewakili Pak Subeki. Kemudian yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Sosial BPK 3A yang diwakili Ibu Sek. Yang sama kita hormati Bapak kita dari Polsek Kota Padang Panjang. Kemudian juga kita ikut mengundang dari Panwaslu Kota Padang Panjang. Yang sama kita hormati Bapak Camat atau yang mewakili. Kemudian yang Bu Mes banggakan, Bu Mes sayangi, Bapak Ibu peserta Bintang Sosialisasi Perda Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu pada kesempatan siang hari ini. Kalau bencana itu sendiri sebenarnya ada terbagi tiga. Ada bencana alam, ada bencana non alam, ada bencana sosial. Kalau dengan bencana alam, semua kita dapat mengetahui apa yang dikatakan bencana alam. Ada kerusakan alam itu dari tingginya curah hujan, ada dari gempa bumi, ada dari longsor. Tetapi kalau kita lihat lagi, longsor itu, banjir itu sebabnya dari mana? Dari kelalaian kita sebagai manusia. Itu yang harus kita ketahui. Kalau tadi disebutkan tadi oleh Pak Beni tadi, gempa alam itu kuasa Allah. Kita tidak dapat sebagai manusia memprediksinya. Kita hanya ada ilmu geologinya, ilmu kilo di Cikurang. Ya, ilmu tapi sering kecolongan. Sudah adanya riset yang dilakukan dari berbagai ilmu dan pakar menyatakan kita ke depan tahun ke depan akan mengalami musibah gempa, musibah tsunami, banyak hal disampaikan. Itu adalah ilmu dan teknologi yang ketepatan waktunya kadang dia tepat, tapi ada kalanya tidak. Makanya Bumes bilangnya itu ilmu geologi, kilo-kilo. Tapi itu harus riset, itu harus dilaksanakan, harus dilakukan karena itu adalah kewajiban pemerintah. Harus dilaksanakan. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang bisa kita rekayasa. Saya meminta pada Bu Mes, soalnya kalau hari hujan lebat di daerah Pasar Baru dekat Masjid Tauhid itu ada parit besar kan, jadi tumpuan air kan di situ semua. Jadi kalau hujan lebat, Bu, tempat saya tinggal selama ini tak pernah banjir. Ibu kan tahu lokasinya kan. Selama ini tidak banjir dari tahun 2017 sejak bangunan Pasar Baru sampai sekarang. Kalau hujan lebat banjir, Bu. Persoalan banjir Kota Padang Panjang kita tadi sudah kupas, benar. Karena ada beberapa hal yang salah. Apalagi di sepanjang jalan Bahdar Johan itu tidak ada drainase di sana. Makanya air kalau hujan tinggi, air mengalir di sepanjang jalan itu sampai ke bawah ke dalam pasar. Nah, khusus untuk Pasar Baru yang notabene Gang Kecap, memang kalau sudah hujan itu kasihan sekali. Rumah sudah terendam banjir, porsinya basah terendam ya. Insya Allah, Bumes bicara insya Allah tidak berjanji,
Karena perbaikan drainase di pemukiman perumahan itu bisa ditaruh di pokir. Karena Bu Mes sudah beberapa kali menyampaikannya, tolong ingatkan Pak Lurah untuk meminta Bu Mes menyangkut hal yang tadi disampaikan. Kita bisa nanti mengusulkan perbaikan drainase di pemukiman, di lingkungan pemukiman perumahan. Nah, nanti silahkan dikoordinasikan dengan Pak Lurah untuk bisa berdiskusi sama Bu Mes. Kalau kesempatan 2024-nya masih bisa Bu Mes masukkan, tapi kalau nggak salah Pasar Baru masuk sekarang terkait Bu Mes di Berkin. Ada rasanya. Nah, nanti silahkan nanti dikoordinasikan dengan Pak Lurah. Ya.